Halo guys, balik lagi dengan aku Anissa Nur Indrianti. Selamat datang. Dan kali ini aku akan membahas seputar jalur masuk UIN lewat jalur beasiswa. Dan namanya itu jalur beasiswa BLU gitu. Terus teman-teman pada kepo nggak sih apa itu beasiswa BLU? Jadi beasiswa BLU adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh UIN dan dananya itu langsung dari UIN. Terus ini itu sebagai program jalur masuk UIN tapi lewat jalur beasiswa gitu. Terus beasiswa BLU ini untuk siapa sih? Apakah hanya untuk anak pesantren? Tidak, beasiswa ini untuk semua golongan baik yang lulusan SMK, SMA, aliyah gitu. Jadi tidak ada penyekatan beasiswa ini hanya untuk anak pesantren gitu. Tapi beasiswa ini hanya ada di fakultas yang memiliki ilmu disiplin agama gitu. Terus benefit beasiswa BLU ini apa sih? Benefitnya itu kita bisa di cover dari segi uang semester, tapi kita nggak dapet beasiswa bulanan gitu. Uang bulanan gitu. Terus kita juga di beasiswa ini dapat kebijakan. Udah sih itu aja kayaknya ya, nggak ada yang lain selama aku datang, kayaknya nggak ada lagi, udah itu doang, cuman semester basis di cover semester aja gitu. Terus kuota penerima beasiswa BLU itu berapa? Kalau spesifiknya aku kurang tahu ya guys, tapi yang aku tahu itu satu fakultas itu kalau waktu pas aku lihat itu yang keterima hampir sekitar 60-70-an gitu di setiap fakultas. Jadi beasiswa ini tuh ada programnya yang dituju itu ada di fakultas Dirosat Islamiyah, fakultas Usuluddin, fakultas Adab dan Humaniora, fakultas Syariah dan Hukum. Nah di fakultas Usuluddin itu ada di jurusan tafsir, ilmu hadis, terus ada di akidah filsafat, terus ada di studi agama-agama. Terus kalau di fakultas Adab dan Humaniora itu ada di sastra Arab, terus ada di tarjamah sama sejarah peradaban Islam. Terus kalau fakultas Dirosat Islamiyah itu karena dia satu fakultas satu jurusan, jadi ya udah untuk di jurusan itu aja gitu. Terus kalau di fakultas Syariah Hukum itu ada di jurusan perbandingan mazhab gitu. Jadi ini emang jalur masuk UIN lewat jalur beasiswa diperuntukkan untuk jurusan yang mempunyai salah satu disiplin ilmu keagamaan aja. Jadi untuk yang nggak tertarik sama bobo agama, ya mohon maaf, silahkan cari beasiswa lain gitu. Terus syarat penerima beasiswa BLU apa sih kak? Apa harus hafiz atau harus pokoknya anak pesantren banget? Enggak harus. Jadi itu sesuai ketentuan masing-masing fakultas aja. Jadi setiap fakultas itu punya syarat beasiswa BLU yang berbeda gitu. Misalnya kayak di fakultas Dirosat Islamiyah sama di fakultas Syariah dan Hukum di perbandingan mazhab itu harus hafal Al-Quran, tapi di satu juz aja gitu. Tapi kalau di fakultas Adab dan Humaniora dan fakultas Usuluddin itu tidak ada hafalannya, hore gitu. Jadi cukup enak lah gitu. Terus kayak kalau di fakultas Usuluddin juga nggak ada di tes, jadi cuma seleksi berkas gitu. Jadi silahkan teman-teman milih ya untuk ikut di fakultas mana gitu, dan siapkan gitu apakah kalian mampu untuk di fakultas tersebut. Hati-hati loh, ada jebakan Batman ya. Terus berkas yang dipersiapkan untuk daftar beasiswa BLU itu apa aja? SKL, terus ada sertifikat kejuaraan kalau ada. Terus kalau yang punya hafalan Al-Quran, sertifikatnya jangan lupa, atau ijazahnya gitu.
terus ada formulirnya juga, terus sama materai, sama foto, pas foto gitu. Udah deh, nggak ada lagi yang lain gitu. Terus tahapan daftar beasiswa BLU gimana sih kak? Pokoknya tahapan daftar beasiswa BLU itu yang paling beda cuman di Fakultas Usuluddin doang. Itu di situ di Fakultas Usuluddin cuman seleksi berkas, abis itu langsung diumumkan gitu. Tapi kalau di Fakultas Dirasat Islamiyah, Fakultas Adab dan Humaniora dan jurusan Pertanian Mazhab itu dia ada seleksi berkas, terus sama diuji, kayak diuji hafalannya, diuji bahasa Arabnya gitu. Dan ini hafalannya itu ngajak guys, random sesuai pengujinya. Terus sama baca kitab, ada tuh di Rosit itu waktu itu aku diuji baca kitab Fathul Qorib gitu. Terus untuk percakapannya biasalah daily kita kayak percakapan muhadasah kayak di pondok, kalau anak pondok. Tapi kalau enggak, teman-teman bisa cari percakapan sehari-hari bahasa Arab, paling itu doang sih gitu. Terus aturan beasiswa BLU. Nah, beasiswa BLU juga ini ada aturannya guys. Jadi kalian jangan sembarangan untuk ikut beasiswa ini. Kalau kalian nggak suka, mending jangan daftar. Kayak yang pertama, teman-teman harus bisa mempertahankan IPK ketika udah masuk UIN, itu di IPK-nya 3 gitu. Jadi jangan sampai turun, karena kalau turun itu katanya ada sih yang langsung di cut beasiswanya, dan bahkan ada yang sampai katanya ganti rugi apa, aku kurang tahu sih itu. Cuman so far temanku belum pernah dengar sih ada, cuman itu katanya gitu. Terus jangan sampai lulusnya jangan sampai lewat dari semester 8. Kalau misalnya di semester 9 kayak aku dulu, karena ada kesalahan dari fakultas, itu ya masih dimaafkan karena itu kan di luar kendali kita gitu. Terus kalau udah dapat beasiswa BLU ini, kita nggak bisa double beasiswa. Jadi silahkan dipikirkan lebih lanjut lagi kalau mau daftar beasiswa ini ya guys. Terus bagaimana jika IPK tidak mencapai target atau berhenti di tengah jalan? Nah, yang tadi aku bilang, bisa di cut off atau kita disuruh ganti rugi dan semester 1. Misalnya kita IPK-nya turun di semester 3 gitu ya, udah kita ngeganti uang semesteran yang udah dibiayain sama pihak BLU sampai semester yang sekarangnya gitu. Itu sih. Terus regulasi beasiswa BLU sampai sekarang. Nah, sayangnya nih guys, sejak adik aku itu kayaknya di tahun 2021 kayaknya 2021 atau 2020 gitu, itu beasiswa BLU itu udah nggak jadi jalur masuk UIN lagi gitu, tapi udah jadi program beasiswa pada umumnya. Jadi kayaknya teman-teman itu kalau mau dapet beasiswa ini ya harus masuk UIN dulu lewat jalur mandiri. Karena kalau dulu aku nggak perlu daftar mandiri atau daftar jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN gitu. Jadi aku cuma lewat jalur ini, nggak bayar dan dapat beasiswa gitu. Terus for your information, kalau aku dulu nyobainnya di jalur beasiswa BLU Fakultas Dirasat Islamiyah, jalur BLU Fakultas Usuluddin di Ilmu Tafsir, sama jalur BLU di Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora. Itu tapi kalau lulusnya, dan aku ambilnya malah yang di Fakultas Usuluddin yang sampai saat ini aku udah lulus, terus dan lulus lagi di Fakultas Dirasat Islamiyah, dan nggak aku ambil karena orang tua aku lebih menyarankan untuk di jurusan tafsir gitu. Terus kalau yang di Fakultas Adab dan Humaniora itu aku ikut sampai seleksi berkas aja. Pas mau seleksi tes itu aku nggak ikutin karena aku udah keburu dapat pengumuman di jalur beasiswa BLU Fakultas Usuluddin. Itu aja sih. Kalau ada yang mau kepo lebih dalam seputar beasiswa BLU atau ya berkaitan, Kak, misalnya Kak kalau yang kayak gini gimana, yang pengalaman Kakak yang di jalur beasiswa Fakultas Usuluddin mau dijelasin lebih dalam dong Kak, kayak ininya itunya, boleh banget ya guys, aku open banget. Dan silahkan dicatat untuk taruh di komentar ini. Terus jangan lupa juga ya untuk tetap
like dan subscribe video ini supaya aku lebih semangat lagi ngasih info yang menarik dan membuat kalian untuk semangat masuk negeri gitu, bahkan supaya tidak hopeless lah buat kuliah gitu. Ini kan aku juga ngebantu kalian gitu. Oke, cukup sampai di sini video seputar jalur masuk lewat jalur beasiswa BLU. Selebihnya sampai jumpa di video YouTube tentang fakta-fakta menarik yang nantinya aku bahas lagi ya guys. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.